Nah ini Ibu akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan di jam 9.30 kita sudah selesai gitu ya membahas materi bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini ada bahasan tentang kebahasa Indonesiaannya. Nah, sebelum ke materinya, Ibu akan bahas dulu tentang satu kalimat efektif, kemudian ada kalimat saran, tanda baca, kemudian ada teks informasi, kemudian ada kata baku, kemudian ada ciri-ciri ide pokok. Nah, apa itu kalimat efektif? Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang kalimat efektif, Ibu akan jelaskan lagi. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku serta memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan mengandung unsur utama, yaitu subjek, predikat, objek, ya. Tidak memakai kata mubazir. Apa itu kata mubazir? Kata mubazir itu adalah kata yang ini berhamburan gitu ya, yang tidak penting gitu ya. Jadi kalau dalam kalimat efektif ini kalimat yang bisa memperhatikan unsur utama yaitu subjek, predikat, objek. Nah, itu ya kalimat efektif. Kemudian yang kedua, ada kalimat saran. Sebelumnya kita kan pernah mengenal kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang mengandung isi pendapat, kemudian usulan atau anjuran yang berlaku, yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh yang menerima saran. Kalimat saran ditandai dengan ada kata sebaiknya, kemudian ada lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan bahas tentang tanda baca ya. Nah, ini sangat penting sekali ya, tanda baca. Sebelumnya suara Ibu masih terdengar dengan jelas? Masih. Oke, baik ya. Berarti kalau sudah Ibu lanjutkan lagi ya untuk membahas tanda baca ya. Nah, tanda baca ini sangat penting dalam bahasa Indonesia karena ini sering dilakukan dalam pembuatan kalimat. Nah, kalimat ini terdiri dari ada tanda baca. Nah, ini harus selalu diperhatikan. Apa aja sih tanda baca itu? Nah, di sini ada tanda baca titik. Nah, tanda baca titik itu adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Nah, itu ya. Jadi diakhiri kalimat itu dengan tanda titik. Kemudian dua, ada tanda baca koma. Tanda baca koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pemisah kata majemuk dan pemerinci. Nah, itu ya tanda koma. Sebagai pemisah kata majemuk dan kata pemerinci gitu ya. Jadi koma, kemudian kalimatnya lagi dilanjutkan, kemudian koma lagi, misalkan dan titik-titik baru diakhiri dengan titik di akhir. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya itu adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat tanya. Nah, biasanya kalimat tanya ini ditandai dengan adanya unsur 5W1H. Unsur 5W1H itu apa aja? Ada apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, ya. Kemudian, nah kalau misalkan mengandung unsur yang 5W1H itu, nanti diakhiri kalimat itu dengan tanda tanya. Nah, pasti kalian tahu ya tanda tanya itu. Kemudian selanjutnya ada teks informasi. Teks informasi ini adalah teks yang berisi tentang informasi yang disampaikan. Biasanya berupa kalimat. Nah, di sana ada beberapa kalimat, misalkan yang menginformasikan tentang sebuah kejadian gitu ya. Nanti ada biasanya terdiri dari beberapa paragraf gitu. Minimal biasanya 5 atau lebih dari 5 informasinya itu. Kemudian ada kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus bahasa Indonesia baik secara penulisan atau pengucapan. Nah, biasanya kata baku ini kita suka menemukan di dalam sebuah kalimat juga dalam bahasa Indonesia. Tapi jarang sekali kata baku ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya nasihat. Nasihat itu sebagai kata baku. Nah, kemudian ada nasihat. Ya, penulisan nasihat. Nah, kalau misalkan penulisan nasihat ini termasuk ke dalam kata tidak baku. Jadi kita harus bisa membedakan mana kata baku, mana kata tidak bakunya. Nah, kemudian selanjutnya ada
ciri-ciri ide pokok. Nah, ini ya yang selalu keliru gitu dalam menentukan ide pokok. Jadi kita sebelumnya harus tahu dulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah berupa pikiran utama atau gagasan utama mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Nah, itu ya. Jadi ide pokok itu pikiran utama atau apa? Atau gagasan utama. Nah, apa itu pikiran utama atau gagasan utama? Nah, itu adalah eh, persoalan inti ya, persoalan inti yang dibahas di dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, letak ide pokok kalian harus tahu bahwa letak ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, itu ya. Kalau misalkan di awal kalimat berarti yang dibahasnya itu inti persoalannya ada di awal kalimat. Nah, baru setelah titik nanti ada kalimat penjelasnya dari ide pokok tersebut. Atau misalnya ada dalam satu kalimat itu kita menemukan penjelasannya dulu. Penjelasannya dulu, misalkan penjelasan tentang satu permasalahan, baru nanti di akhir disimpulkan bahwa apa penjelasan tersebut itu intinya ini gitu. Jadi berarti ide pokoknya itu berada di akhir kalimat. Jadi itu ya ide pokok itu bisa di awal, bisa di akhir kalimat. Nah itu untuk ide pokok. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Ibu lanjut lagi ya, inti-intinya saja. Nanti setelah Ibu bahas, boleh nanti dibaca-baca lagi. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini ada materi iklim dan cuaca. Apa itu iklim dan cuaca? Nah, iklim adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu iklim. Kemudian cuaca adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca di dalam suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu perbedaan antara cuaca dan iklim. Nah, kemudian di dalam iklim itu ada unsur-unsur yang terdapat, yaitu ada dipengaruhi oleh sinar matahari, kemudian ada suhu udara, tekanan udara, kemudian ada kelembaban udara, ada awan, kabut, curah hujan. Nah, itu sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi terhadap iklim dan cuaca. Selanjutnya, tentang ada lembaga ya, ada ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Apa itu? Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut dengan meteorologi. Ya, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Nah, kedua istilah itu jangan tertukar. Kalau cuaca, meteorologi, kalau iklim, yaitu klimatologi. Selanjutnya, ada lembaga khusus mengamati cuaca dan iklim. Itu disebut dengan BMKG. Pasti kalian tidak asing mengenal istilah BMKG. BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, itu ya kepanjangannya. Nah, itu adalah lembaga khusus untuk mengamati cuaca dan iklim. Nah, disingkat dengan BMKG. Nah, itu adanya di Jakarta. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan membahas perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu ada 6. Apa saja sih yang termasuk dalam perubahan cuaca itu? 1, ada cuaca cerah, kemudian ada cuaca panas, kemudian ada cuaca berangin, kemudian ada cuaca berawan, dingin, dan hujan. Nah itu, apa sih cuaca cerah itu? Perlu kalian ketahui bahwa cuaca cerah itu adalah matahari bersinar terang dan udara terasa hangat atau tidak begitu panas. Biasanya hujan tidak akan turun saat cuaca cerah dan angin akan berhembus semilir. Nah itu penjelasan dari cuaca cerah. Selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang cuaca panas. Bagaimana kondisi cuaca panas itu? Cuaca panas, faktor utama yang menyebabkan yaitu adalah cahaya matahari dan ketinggian suatu tempat. Nah, itu yang mempengaruhi terhadap cuaca panas. Kemudian ada cuaca berawan. Bagaimana kondisi cuaca berawan? Nah, cuaca berawan, kondisi cuacanya itu di saat terlihat banyak awan di langit. Nah, biasanya kalian suka melihat ya, kalau banyak awannya tidak terlalu panas, itu termasuk ke dalam kondisi cuaca berawan. Beda halnya dengan kondisi tadi yang panas. Kalau panas itu, terik mataharinya itu sangat terlihat jelas gitu panas. Kemudian ada cuaca berangin. Apa itu cuaca berangin? Kalau cuaca berangin adalah
angin bertiup kencang sehingga bisa menerbangkan benda-benda ringan yang di sekeliling kita. Nah, kalau misalkan angin kencang, oh berarti kondisi kita itu sebagai cuaca berangin. Nah, kemudian selanjutnya ada cuaca dingin. Bagaimana kondisi cuaca dingin? Kalau kondisi cuaca dingin ini, tingginya tingkat kelembaban udara ditambah dengan suhu udara yang rendah dan meningkatkan angin yang bertiup kencang. Nah, itu ya. Kalau kondisi dingin, kita bisa merasakan juga dengan suhu tubuh kita. Kalau misalkan kondisinya agak menggigil, oh berarti kondisi ini sedang dingin gitu. Atau misalkan kita menggunakan yang namanya termometer gitu ya, atau misalkan alat ukur untuk mengukur suhu ruangan, itu bisa diketahui juga. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan bahas tentang beberapa penyakit nih, mengingatkan lagi beberapa penyakit yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Apa saja sih penyakit yang dipengaruhi oleh cuaca? Ada flu, kemudian ada sesak napas, ada diare, ada mimisan. Nah, itu beberapa penyakit yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut? Nah, untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh cuaca itu, satu, dengan cara menjaga kebugaran tubuh kita. Yang kedua, jauhkan kontak langsung dengan matahari. Kemudian, gunakan masker. Kemudian, konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Itu beberapa cara untuk mengatasi berbagai penyakit yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas lagi di dalam reviewnya itu tentang beberapa istilah ya, beberapa istilah diantaranya ada barometer. Apa itu barometer? Barometer adalah alat ukur untuk mengukur tekanan udara. Nah, itu harus kalian tahu. Kemudian ada termometer. Kalau termometer adalah alat ukur untuk mengukur tekanan perubahan suhu. Kemudian ada hygrometer. Kemarin kan kita pernah membuat pada praktek sebelumnya ada hygrometer. Apa itu hygrometer? Hygrometer itu adalah alat untuk mengukur kelembapan pada suatu tempat, ya. Kemudian ada anemometer. Kalau anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. Nah, jadi suhu-suhu yang ada di lingkungan kita itu ada alat ukurnya yang berbeda-beda sehingga kita bisa mengetahui kadar suhu yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan bahas tentang energi dan sumber energi. Nah, masih ingat tentang sumber energi dan energi apa? Ada yang masih ingat? Masih. Oke, alhamdulillah ya kalau masih ingat. Kalau yang belum silakan nanti dibaca-baca lagi ya. Oke, Ibu akan bahas tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan yang dimiliki suatu benda untuk melakukan suatu kegiatan. Itu disebut energi ya. Nah, beda dengan sumber energi. Kalau sumber energi itu apa? Kalau sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Nah, berarti kalau energi itu yang menghasilkan energi itu berasal dari sumber energi. Berarti ada semua benda yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Nah, apa aja sih sumber energi yang dapat menghasilkan energi tersebut? Nah, ada di sini ya, ada matahari, kemudian ada angin, ada panas bumi, ada biomasa, ada gas alam, dan ada air. Nah, itu sebagai sumber inti energi. Nah, itu ya, jadi benda-benda yang menghasilkan sebuah energi itu dihasilkan dari sumber energi. Nah, kita lagi, sumber energi paling terbesar di dunia ini adalah matahari. Nah, itu matahari adalah sebagai sumber terbesar di dunia yang menghasilkan energi. Banyak energi yang dihasilkannya itu ya, ada energi panas gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan bahas bentuk-bentuk energi. Jangan ketukar antara sumber energi dan bentuk-bentuk energinya. Nah, kalau bentuk-bentuk energi yaitu ada energi cahaya, kemudian energi panas, ada energi gerak, ada energi bunyi, ada energi potensial, kemudian ada energi listrik dan energi kimia. Sangat banyak sekali ya energi itu.
gitu ya. Energi itu bisa dirasakan sama kita, tetapi tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Betul kan? Energi itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh kita. Tapi ada beberapa energi juga yang kita bisa lihat. Kemudian selanjutnya Ibu akan bahas tentang energi panas dan cahaya ya. Energi panas dan energi cahaya itu bersumber dari matahari ya. Betul kan? Nah, energi panas dan cahaya bersumber dari matahari. Kemudian ada energi gerak serta ada energi gerak ya. Secara alami dihasilkan oleh angin dan air. Nah, itu ya, yang membentuk sebuah energi gerak itu dihasilkan dari angin dan air. Kemudian ada energi listrik. Nah, kalau energi listrik ini berasal dari pengaruh arus listrik. Kemudian ada energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh bunyi yang bersumber dari benda. Itu ya, kalau misalkan bunyinya dari gitar berarti berasal dari gitar. Kalau misalkan dari gendang, oh berarti bunyinya itu berasal dari gendang yang dipukul. Banyak sekali ya energi bunyi yang dihasilkan. Kemudian ada energi kimia. Nah, biasanya energi kimia itu tersimpan dari bahan-bahan makanan ya, bahan-bahan kimia maksudnya itu ya, yang berasal dari bahan-bahan kimia atau misalkan pembentukan di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita itu kan misalkan kita mengkonsumsi makanan nih, mengkonsumsi makanan dari makanan sehat misalkan dari sayuran, buah-buahan, kemudian kita konsumsi. Nah, di dalam tubuh kita itu ada proses pembentukannya gitu ya, ada proses pembentukannya. Nah, itu yang disebut dengan pembentukan kimiawi di dalam tubuh kita sehingga nantinya akan menghasilkan energi yaitu berupa gerak. Kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, kita bisa melihat gitu ya. Nah, itu dihasilkan dari energi gerak dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian ada perubahan energi ya. Nah, di sini Ibu selanjutnya akan membahas tentang perubahan energi. Apa saja sih perubahan energi ini? Nah, perubahan energi ini dapat berubah menjadi energi gerak. Contohnya pada makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa mengendarai motor. Tadi yang sudah dibahas ya. Kemudian ada beberapa perubahan dari energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Contohnya pada proses fotosintesis. Nah, itu proses fotosintesis itu adalah proses di mana penyerapan cahaya matahari menjadi zat bernutrisi bagi tumbuhan. Jadi tumbuhan menyerap matahari yang ada di luar sehingga si tumbuhan itu akan menghasilkan sebuah makanan yang untuk kita konsumsi gitu ya. Kemudian menghasilkan zat-zat yang bernutrisi juga. Nah, itu dihasilkan dari proses fotosintesis. Alam yang dapat diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itu ya. Kalau sumber daya alam yang diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang persediaannya selalu ada. Nah, itu ya, sumber daya alam yang persediaannya selalu ada. Itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya pada apa? Contohnya pada tumbuhan, kemudian ada hewan, ada air, ada udara, tanah, kemudian matahari. Nah, itu sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber yang persediaannya sangat terbatas ya, sehingga kalau digunakan terus-menerus persediaannya akan cepat habis ya, tidak bisa diperbaharui lagi. Contohnya apa? Contohnya ada emas, kemudian ada perak, ada tembaga, ada batu bara, kemudian ada minyak bumi. Nah, ini sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya ada energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan sebagai pengganti ya, sebagai pengganti energi yang akan habis di kemudian hari, terutama berbahan dasar minyak. Nah, ini energi alternatif ini bisa disebut sebagai energi pengganti pada energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contohnya apa energi alternatif ini? Nah, energi alternatif ini ada energi surya, kemudian ada energi angin, ada energi biomas. Nah, ini sebagai energi alternatif atau pengganti pada energi sumber daya tidak dapat diperbaharui.
Kemudian selanjutnya ya masih ada waktu, Ibu akan bahas tentang teknologi ya. Teknologi itu ada teknologi pangan, kemudian teknologi sandang, kemudian ada teknologi komunikasi, ada teknologi transformasi. Apa itu teknologi pangan dulu ya, dari teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Yaitu makanan awet dan tahan lama dapat dibuat makanan yang berkreasi, membuat makanan lebih bernilai jual. Nah, itu ya. Jadi dari teknologi pangan ini bisa dikreasikan menjadi beberapa makanan yang awet, kemudian tahan lama, kemudian bisa bernilai jual tinggi juga. Nah, itu ya. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan pada bakso, kemudian nugget, kemudian sosis, itu ya banyak sekali ya apa makanan-makanan yang dibuat tahan lama, kemudian bernilai jual tinggi juga. Selanjutnya ada teknologi sandang. Kalau teknologi sandang ini berupa pakaian. Nah, itu alat yang diciptakan untuk membuat berbagai kebutuhan pakaian, ya. Nah, yang kita pakai ini kayak kerudung, kemudian baju, kemudian celana. Nah, ini digunakan dari teknologi sandang. Jadi ada khusus teknologi yang membuat pakaian ya terutama gitu ya, dan bahan-bahan yang lainnya juga. Kemudian ada teknologi komunikasi. Kalau teknologi komunikasi ini adalah alat yang diciptakan untuk mendukung alat yang diciptakan dengan eh, ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang alat komunikasi, yaitu agar memudahkan manusia untuk kelangsungan hidupnya dengan cara menyampaikan pesan informasi. Ya, nah itu ya contohnya pada smartphone, telepon kabel, kemudian ada radio komputer. Nah itu ya. Nah selanjutnya Ibu akan bahas tentang teknologi transportasi. Kalau teknologi transportasi itu adalah teknologi alat yang diciptakan untuk mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin. Contohnya apa? Contohnya adalah kemudian mobil, bis, dan lain-lainnya itu sebagai teknologi transportasi. Oke, baik ya, ada 1 menit lagi ya. Di sini selanjutnya Ibu akan bahas tentang kepramukaan ya. Ini singkat saja ya, teman-teman semuanya. Ada pramuka ya. Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana ya, bukan karena tapi karana. Apa artinya? Yaitu memiliki jiwa muda yang suka berkarya. Itu pramuka. Kemudian ada pramuka dikenal dengan istilah kepanduan. Kenapa disebut kepanduan? Karena membentuk jiwa muda yang berkarya ya, bisa mencetak kemandirian, kemudian pemimpin itu ya dari pramuka tersebut. Kemudian tujuan pramuka. Nah, di sini harus tahu apa tujuan dari pramuka itu. Tujuan pramuka adalah membentuk karakter ya, membentuk karakter terutama, kemudian akhlak yang mulia juga, kemudian menanamkan rasa kebanggaan, kemudian dan cinta tanah air, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri sehingga menjadi anak yang mandiri ya, mandiri dan bermanfaat bagi sekitarnya. Itu dari tujuan pramuka. Nah, ada istilah pesta siaga. Waktu itu kan kita pernah melakukan pesta siaga. Pesta siaga itu merupakan pertemuan untuk golongan pramuka siaga. Pramuka siaga itu batasnya itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu pramuka siaga. Kemudian ada, nah di sini dibahas ada anggota pramuka. Yang dasarnya itu sesuai dengan usia ya. Kalau anggota pramuka itu mulai dari siaga, pramuka siaga, kemudian ada pramuka penggalang, ada pramuka penegak, dan ada pramuka pandega. Nah, ini selanjutnya sedikit lagi ya, ada arah mata angin. Kalau arah mata angin kalian juga sudah tahu ya. Ada barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Itu sudah hafal ya dalam nyanyian arah mata angin. Nah, itu ya. Nah, tujuan arah mata angin itu adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah ya. Kalau misalkan kita tidak tahu arah di suatu tempat, itu kita bisa menggunakan arah mata angin, bisa digunakan dengan kompas ya, alat untuk menemukan arah gitu ya. Alat untuk menemukan arah itu disebut kompas. Nah, itu bisa menunjukkan arah mata angin kita yang kita tuju.
Nah, kemudian manfaat arah mata angin ini untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan pada seseorang mengenai suatu lokasi yang akan dituju. Nah, itu sangat betul sekali membantu perjalanan seseorang dalam menentukan arah. Itu manfaat dari adanya arah mata angin. Ada denah ya, satu lagi ada denah. Kalau denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Nah, denah ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang denah. Ini mengingatkan lagi. Manfaat dari denah apa? Kalau manfaat dari denah ini adalah menunjukkan posisi setiap ruangan pada suatu bangunan, ya, menunjukkan susunan ruangan, memudahkan dalam mengetahui letak pintu dan berbagai ventilasi lainnya. Nah, itu bahasan review dari bahasa Indonesia. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi review bahasa Indonesia? Tidak, Bu. Oke, baik ya. Kalau yang lainnya ada? Oke, baik ya. Kalau misalkan tidak ada, silakan untuk materi review bahasa Indonesia ini anak-anak semuanya dibaca-baca lagi ya, karena semuanya sudah pasti memegang reviewnya. Kalau misalkan kalian boleh membaca juga dari modul, boleh. Silakan, itu akan terus menambah pengetahuan kalian juga, kemudian mengingatkan lagi materi yang sudah dibahasnya. Dan untuk semuanya tetap semangat ya dalam mempelajari suatu ilmu itu, karena memang ilmu itu tidak mudah untuk didapat, tapi kita akan bisa mendapatkan suatu ilmu itu dengan mudah dengan cara apa? Kita semangat berproses ya, semangat berproses, semangat mempelajarinya, semangat membacanya, semangat memahami materi dari yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya.